Ya, Pak. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bimbingan lagi ya. Kayaknya suara saya agak delay ya di Ya, sana. Pak. Iya, Pak. Agak ini. Oke. Nah ini, nggak usah pakai kata laporan, langsung aja skripsi ya. Oh, iya, Pak. Siapa? Analisis manajemen syariah terhadap kebijakan Pizza Hut delivery dalam penanganan sumber daya manusia. Oh, teori SDM ya? Ya, Pak. Sumber daya manusia. Analisis manajemen syariah terhadap kebijakan Pizza Hut. Kebijakan Pizza Hut delivery dalam penanganan sumber daya manusia. Mana terbelakang. Mana terbelakang ya? Latar belakang, Pak. Oke. Di awal tahun 2020 dunia digemparkan virus baru, coronavirus. Indonesia adalah negara berkembang terbaik ke-6 di dunia dengan Cina. Merasakan dalam manajemen mencapai kegiatan untuk mencapai tujuan dan untuk kegiatan mencapai tujuan. Ini yang dalam manajemen ini di aja ya, masukin ke bab 2 aja ya. Masukin ke bab 2, Pak. Iya, karena ini teori ya. Tindakan-tindakan sebelumnya meliputi tentang apa ini teori nih ya. Masukin aja ke bab 2. Terus dalam manajemen manusia merupakan kebaikan konsep. Nah, ini juga dalam manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari konsep besar ilmu manajemen, berbicara tentang manajemen akan sampai pada pemahaman organisasi. Ini juga masukin aja nanti bab 2 ya, Pak, tentang teori manajemen ini. Iya. Ini sama laptop. Nah, ini tadi habis manajemen masuk ke COVID. Makanya ini masukin ke bab 2 aja tuh tadi tuh. Yang ini juga wabah, Pak. Wabah COVID-19. Yang atas saja. Wuhan. Oh, yang atas. Wabahnya mah nggak usah ya, Pak. Dia lagi ngomongin COVID nih, makanya tahu-tahu kok tadi masuk ke manajemen gitu kan. Itu hanya aja urusan lain. Kebijakan manajemen sumber daya manusia sejak masih menjadi kandidat proses. Kayaknya terlalu apa ya? Terlalu bertele-tele ya. Gini. Langsung aja tentang kebijakan ketika di masa COVID misalkan. Ini kan dia ngomongin perseroan juga menyediakan tunjangan. Ini oke lah, ya memang itu kan istilahnya standar ya, standar perusahaan ya. Ini kita lebih ke fokus ke ininya aja. Apa sih yang terjadi gitu loh ya, di belakang misalkan ketika masa pandemi itu Pizza Hut yang biasanya apa namanya ngiriminnya itu mungkin apa namanya tidak pakai masker ya, pakai masker. Terus juga ada kebijakan ini apa jemput bola ya. Terus saya ingat banget tuh awal-awal pandemi itu Pizza Hut itu buka konter-konter di pinggiran jalan itu kan ya, kan? Itu secara ininya ya apa namanya? Ya, yang di motor itu ya, Pak. Iya, yang di pinggiran jalan itu. Nah, jadi apa? Jadi ini mah sistem perbedaannya ya, Pak. Perbedaan saat COVID-nya ya, Pak. Iya. Jualannya ya. Terus juga bagaimana ininya apa dari segi si
Pizza Hut-nya ya, manajemen SDM yang misalkan gini, yang tadinya eh, apa karyawannya mungkin kenapa tuh? Yang tadinya karyawannya mungkin ini ya, masuknya jam berapa gitu kan, ada COVID menjadi lebih longgar atau gimana gitu ya. Itu juga mungkin dibahas juga ya. Jam Bahas juga. kerja ya, jam kerjanya ya ketika di masa COVID ya. Bisa jadi lebih banyak atau mungkin bisa jadi lebih sedikit gitu ya. Lebih banyak ini karena orang ketika masa pandemi apalagi di masa awal-awal ya, mungkin sebagian besar orang masih ada yang punya uang ya. Mereka mungkin masih lebih memilih beli online ya kan, yang diantar oleh delivery ya, sehingga bisa jadi pengantarannya itu malah lebih banyak ya ketika di masa-masa awal pandemi. Nah, tapi kalau sekarang di masa-masa sekarang ini yang pandeminya sudah mulai berakhir ya, walau alam juga ya. Nah, mungkin bisa jadi malah menurun ya. Kenapa? Karena efek ekonomi ya. Orang yang tadinya jor-joran di awal-awal mungkin beli by delivery ya, karena memang uangnya masih ada, tapi kalau sekarang mungkin bisa jadi jangankan delivery ya, ke warteg pun mungkin uang udah nggak ada gitu kan. Artinya apa? Ya artinya, eee, efeknya itu udah efek ekonomi itu udah memberikan dampak, pembelian dan pengiriman itu akhirnya berkurang gitu loh ya. Hmm, Nah, mungkin ya. seperti itu ya, Itu dibahasnya itu dimasukin, di latar mohon maaf Pak, belakang. Heeh. masukinnya di latar belakang Pak di sini Pak, Di latar digabunginnya di sini, belakang ya. Iya, di di latar latar belakang. belakang. Jadi itu, bisa jadi di awal-awal masa pandemi, itu pengiriman padat ya, karena Hmm. saya ngerasain banget tuh ya, jadi ketika di awal-awal pandemi itu kan masih istilahnya COVID itu masih mengharu biru gitu ya, orang begitu ketakutannya ya, keluar rumah tuh Hmm. kayak gimana gitu kan, sehingga apa-apa delivery gitu kan. Itu Nah, dapat subsidi lagi dari pemerintah. iya. Nah, Bapak awal-awal delivery banyak kan. Iya. Nah, sekarang sudah berkurang banget gitu delivery-nya. Kenapa? Karena ada sisi Hmm. ekonomi ya. Nah, mungkin dari sisi sumber daya manusianya malah dibutuhkan banyak SDM gitu ya, untuk yang delivery-nya ya. Hmm. Bisa jadi seperti itu ketika tahun 2020 ya. Karena memang Mam- beberapa rumah makan itu yang tidak menggunakan delivery, mereka gulung tikar tuh banyak yang bangkrut ya rumah makan. Tapi rumah makan yang pakai delivery, yang kerjasama dengan ojol atau mungkin yang Kalau ya suaranya hilang. ya Pak, maaf Pak. Kalau PHD kan kita udah kerjasama dari tahun Hmm, 2018 18-an ya Pak ya, hmm, sama Gojek. hmm, Kebanyakan juga delivery juga emang dari awal emang berkurang. Nah, jadi emang sih kalau ramenya sih kita lebih rame agregator ya. Agregator itu termasuk dari Gojek, Grab, sama Shopee. Nah, kita emang dari awal sih sebelum COVID emang banyak yang itu Pak, yang Grab Gojek itu, yang banyaknya pakai aplikasi karena yang aplikasi itu dia sering kayak promo-promo gitu Pak, free ongkir atau kayak ngumpul-ngumpulin poin dibanding sama aplikasi yang kita punya. Sebut kalah sih kalah emang delivery. Makanya setiap outlet sekarang motornya itu dia dikurangin Pak. Makanya per outlet itu ada 3 sampai 2 motor. Emang udah kalah sih Pak. Nah, terus ketika masa COVID lebih berkurang lagi? Kalau COVID emang meningkat Pak dari Grab Nah, Gojeknya. Emang dari, iya, karena kan mungkin dimanfaatin juga sama marketing Grab Gojek ya. Karena COVID itu dia bermacam-macam inilah iklan diskon buat ya. bantu-bantu. Iya, Iya. iya Pak. Jadi mungkin nanti saya masukin yang di latar belakang hanya ini aja ya Pak, sistem penjualan saat COVID, perbedaan jam kerja di masa COVID, Iya. yang apa ya? Iya, betul. Ya Jadi kalau benar-benar delivery, ini kan tentang ini ya, apa ya, kebijakan SDM ya. Pizza Hut ya. Tentang delivery bukan sih, coba Hmm. lihat judulnya. Kebijakan Pizza Hut Delivery dalam penanganan sumber manusia. Oh, PSD ya, PHD ya. Saat delivery Hmm. namanya Pizza Hut. PHD sama yang pizza itu beda kan ya? Beda, beda Pak, tapi dia satu kepala Atau Pak. ini ya. Marugame, PHD, Pizza Hut satu kepala. Cuman bedanya kalau Pizza Hut delivery itu outletnya lebih kecil, terus dia lebih fokus ke nggak makan Pengiriman tempat. langsung ya, take Ya, away ya. betul Pak.
Iya. Nah, jadi itu ya. Jadi membahas bagaimana pizza delivery ya. Ya Pak. Itu apakah SDM yang malah meningkat atau menurun? Nah, justru malah sebaliknya kan, yang delivery itu justru malah meningkat, baik itu langsung kan, karena memang ketika di awal-awal itu dia lebih banyak ya, orang-orang itu memang lebih banyak yang mesan lewat Oke. delivery kan. Ya. Nah, mungkin nanti Pak Ya. Dudin bisa bantu ya datanya, mungkin sedikit bicara tentang datanya ya. Kalau datanya itu Data ngambilnya apa yang namanya? sekarang atau yang tahun berapa Pak? Ya, Untuk ketika datanya. 2019-2020 deh, 2019-2020. Jadi ini data kasar aja ya. Maksudnya data kasar itu bukan untuk dibahas lebih dalam, bukan. Jadi ini untuk menunjukkan aja gitu loh. Ternyata ketika di awal masa COVID ini, dia malah terjadi peningkatan gitu kan. Orang mungkin berpikiran ketika awal-awal pandemi itu terjadi apa namanya, dulu kan sempat ada kekhawatiran ya yang terjadi apa tuh yang panic buying gitu ya, panic buying itu kan. Nah, panic buying itu jadi sebelum apa namanya, sebelum di lockdown ya, orang-orang tuh khawatirnya kan pada belanja gitu. Ternyata enggak ya, khususnya buat yang delivery ya, yang menggunakan jasa jasa delivery, itu ternyata malah istilah tuh daya beli masyarakat tuh bergeser ya, bergeser ya, tadinya offline jadi online kan. Nah, daya beli masyarakat bergeser ya. Nah, sehingga dari sisi kebijakan SDM-nya, nah yang tadinya mungkin kendor malah lebih kencang gitu kan. Kenapa? Karena kebutuhannya banyak ya, kebutuhannya lebih banyak. Nah, mungkin itu nanti dibantu dengan lebih ini ya kata-katanya. Kalau saya tadi Ya. kata-katanya lebih singkat ya, lebih apa Ada bahasa-bahasa penjelasan sehari-hari. gitu ya. Ya, nanti Pak Dudung bisa jelasin. Mungkin kalau ada data boleh ya. Untuk data pembelian saat COVID itu 2019 sampai 2020 ya Pak, yang Iya. diminta ya. Itu melalui tabel atau gimana Pak? Boleh tabel, tapi nanti dikasih kata-kata juga ya. Tabel, oke. Manajemen aneh ya, SDM nanti nggak usah ya. Manajemen sosial. Ini juga sehingga butuh manajemen yang kayak gini nggak usah lah ya. Yang Ini mah buat di bab 2 aja nih ya. Jadi tuh di latar belakang itu kita lebih kepada ke alasan kenapa milih judulnya itu, gitu ya. Namanya alasan ya. Alasan tuh kayak tadi kan, kenapa sih kamu milih judul ini? Karena ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Kamu kan milih, misalkan kamu kan udah punya istri ya, Rudin ya, Udah Pak. kan? Udah Nah, Pak. kamu milih istri kan, udah kan? Udah punya. Ya, nah, kamu kan milih istri pasti kan ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah, itu Ya. alasannya gitu. Latar belakang pilih si A itu ya kan. Karena berbeda gitu loh. Ada yang beda gitu dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bukan apa ya? Karena si A itu adalah manusia, emang manusia, masa kamu mau pilih jin gitu kan atau setan kan nggak mungkin juga ya kan. Nah, jadi itu nanti di latar apa namanya, di landasan teori gitu kan, di bab 2 gitu kan, karena si A itu adalah manusia, oke ya. A adalah makan nasi kan, makan ini ya, orang Indonesia ya, oke lah ya. Tapi ininya alasannya tuh bukan itu gitu kan. Ya harus lah, artinya itu emang harus itu ya, tapi ada sesuatu yang lebih gitu ya, itu di latar belakang ya, yang menyebabkan kamu pilih judul ini gitu loh. Ya tadi ya ternyata adanya peningkatan justru ya, ada peningkatan penjualan. Kenapa? Ya mungkin orang yang tadinya ke Pizza Hut, pindah ke Pizza Hut delivery ya. Karena di Pizza Hut itu terjadi lockdown kan. Nah, sehingga alternatifnya ke Pizza Hut delivery ya. Nah, SDM-nya mungkin bisa jadi bergeser ya. Dari Pizza Hut yang tadinya biasa tugas di Pizza Hut malah dipindahin ke Pizza Hut delivery. Walau juga sih, maksud nanti coba kamu lihat ininya ya kamu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu gitu loh latar belakang tuh ya. Jadi latar belakang itu yang istilahnya tuh alasannya gitu ya. Jadi ini nggak usah ya Pak, yang ini. Iya, jadi lebih kepada ke alasannya. Nah, sehingga ini sih benar ya, dengan berdasarkan penjelasan di atas, Badan menemukan hasil penelitian ini dengan judul Analisis Manajemen Syariah terhadap Kebijakan Pizza Hut Delivery dalam Penanganan Sumber Daya Manusia. Rumusan masalah. Bagaimana kemudian? Ini kamu kuanti apa kuali? Kuali ya? Kuan Pak. Kuantitatif. Kual. Kuali. Kual Pak, kual. Kual. Ya Pak, kual.
Jika misalnya pada menangan sumber daya manusia, analisis manajemen sehari. Mau pakai teori SDM-nya siapa nih? Yang mana tuh Pak? Ini kan mau pakai teori SDM kan dalam ini kita memang banyak ini sih ya, banyak kelemahan ya, terutama saya juga akui juga kelemahan. Pertama ya, mungkin ya dari sisi teori-teori keislaman yaitu sebenarnya lengkap ya. Islam itu lengkap loh. Para ulama-ulama kita terdahulu itu mereka punya teori itu banyak ya, tapi sayangnya kita generasi sekarang ini lengah ya. Banyak yang tidak terpelajari kembali ya. Banyak yang tidak terbahas kembali. Sehingga ya kita bingung kayak sekarang nih ya. Kita mau pakai teori SDM yang benar-benar dari para ulama kita. Ya, Karena ya. literatur Tapi kita kurang ya. ya, Literatur kita itu masih kadang kurang. suka ketutup Nah, juga ini kan yang terbaru ya Pak. ya Ya, kadang suka tertutup juga kali ya Pak yang terbaru. Kan ada metode-metode yang terbaru gitu ya. Jadi kita rata-rata ngambilnya yang dari atas Pak. Mungkin ya, ya. justru yang terbaru-terbaru itu malah ini loh, kalau dibilang apa ya, kamu mungkin Meragukan ini Pak. di luar ini ya, ini agak-agak di luar out konteks ya, out Ya. of konteks ya. Jadi gini, ini ada sedikit sejarah ya. Jadi ketika masa awal-awal keruntuhan Islam ya, itu ilmu pengetahuan pun juga istilahnya di apa ya, kalau dibilang tuh diputar balik ya. Putar balik itu yang tadinya ilmu pengetahuan dan Islam itu menjadi satu kesatuan, itu diputar balik, jadi dipecah ya. Dipecah, benar-benar dipecah. Itu di awal-awal abad 19 ya. Itu dipecah ya oleh orang-orang non-Islam ya, oleh orang non-Islam. Nah, justru ya sekarang ini apa yang dulu pernah disembunyikan ya, sekarang ini mulai terkuak kembali nih ya. Semangat keislaman para ilmuwan tuh udah mulai apa, orang-orang muslim yang berilmu tuh sekarang udah mulai lagi gitu kan. Saya mulai Bangkit. menggali lagi gitu kan. Mulai menggali lagi. Nah, justru kalau sekarang ini yang terbaru sekarang ini justru malah sudah mulai condongnya malah ke Islam ya. Hanya saja mungkin ya, mungkin belum dari segi penamaan mungkin masih belum banyak, tapi sebenarnya itu bisa jadi tuh ada sisi-sisi keislamannya walaupun tidak 100% ya. Nah, cuma sayangnya ya, sayangnya itu ya kita seharusnya sebagai orang Islam ya, sebagai umat Islam ini teori-teori keislaman itu. Kenapa? Karena ketika teori keislaman itu berasal dari para ulama-ulama kita, itu sempurna. Sempurna maksudnya apa? Sempurna dalam hal bukan hanya keilmuan ya, tapi juga dari orang-orang yang mencetuskan ilmu itu sendiri ya. Mereka itu tidak cacat secara moral, sempurna, akhlak mereka bagus, moral mereka bagus, teori mereka juga bagus. Tidak seperti teori barat ya. Teori barat mungkin oke lah digaung-gaungkan bagus, digaungkan bagus. Tapi apakah pertama ya, walaupun ternyata nggak sebagus yang digaungkan juga ternyata. Nah, belum lagi ternyata dari segi moralnya, dari segi akhlaknya, ya mohon maaf ya, itu Bapak sosiologi kalau nggak salah itu ya, dari Barat itu ya. Ini contoh aja ya, Pak Dudin ya. Ya Ternyata Pak. Bapak sosiologi itu, ya mohon maaf, dia apa ya, inilah pokoknya moralnya bejat lah ya, moralnya rusak lah gitu ya. Nah itu salah satu contohnya ya. Terkadang kita ketika mengambil teori barat itu ternyata tidak dari segi orangnya, dari segi teori itu nggak sebagus apa yang kita bayangkan ya. Nah justru ketika kita mengambil teori Islam ya, ternyata mereka memang orang-orang pilihan gitu loh. Memang para Iya ulama betul. itu memang iya, mereka itu memang orang-orang pilihan. Mereka itu benar-benar sempurna dari sisi akhlak dan dari sisi keilmuannya, kayak Imam Abu Hanifah ya. Banyak Pak. Nah, sayang kita masih belum apa ya, belum menuju ke sana gitu. Dan jangan sampai ya celakanya itu jangan sampai kita malah silau terhadap ilmu barat gitu kan, yang mana mungkin itu belum ada seberapanya ya. Ini pengertian manajemen ya. Iya. Karena kalah juga Pak. Mungkin kalau teori-teori yang luar barat itu lebih ditingkatin media sosial. Karena ilmu kita diumpet-umpetin gitu kan. Iya, memang Iya. sisi Hebatnya dia gitu sih, manipulasi.
ya istilahnya itu dari sisi apa ya, sosialisasi ya. Dari sisi sosialisasinya. Itu memang mungkin karena memang udah lama ya. Nah, yang Islam itu kan satu sisi ya, itu banyak juga yang dijiplak ya. Dijiplak itu artinya apa? Diplagiaris atau diambil ya. Dan diakui sebagai teorinya, tapi ada beberapa yang ditolak ya. Ada yang dibuang juga sama barat kan, teori-teori yang apa? Contoh misalkan ini kita out of the text ya, atau konteks ya. Contoh kayak teori ekonomi ya. Ada namanya invisible hand atau invisible hand. Siapa tuh? Adam Smith ya. Nah, iya. Invisible hand Adam Smith itu kan dia yang pencetus teori ini kan. Kalau dibilang tuh liberalis dalam ekonomi ya. Artinya ekonomi itu akan bergerak sendirinya ya. Dengan bergerak sendirinya ya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu ada teori yang seperti itu ya. Ada kisah atau riwayatnya ya. Yaitu ketika ada seorang sahabat ngadu pada Rasulullah SAW ya, mengenai mahalnya harga-harga ketika itu ya. Nah, kan tapi Rasulullah SAW ketika itu ya kan diminta oleh para sahabat ya agar Rasulullah itu turun tangan atau campur tangan untuk menurunkan harga ya. Akan tapi Rasulullah SAW itu melihat kondisi pasar ketika itu adalah kondisi normal. Artinya kondisi normal itu nggak ada distorsi. Nggak ada distorsi itu maksudnya nggak ada penimbunan, nggak ada apa namanya penipuan ya. Memang sedang apa istilahnya memang sedang terjadi memang seperti itu gitu loh. Nah, sehingga Rasulullah itu mengatakan ya bersabda, biarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan seorang penjual untuk menjual barang dan seorang pembeli untuk membeli barang. Artinya apa? Udah biarin aja gitu. Itu udah menjadi apa urusannya Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Allah yang menggerakkan mereka semua. Artinya itu apa? God hands ya. Udah ada istilah itu memang udah menjadi qadratullah gitu kan. Memang normal gitu ya. Kecuali kalau ada distorsi, misalkan ada penimbunan atau ada penipuan di pasar, nah, mungkin barulah ya. Nah, sayangnya Adam Smith itu dia tidak melihat ya teori itu secara detail atau secara mendalam, sehingga dia mengambil gitu aja langsung ya, makanya liberal itu kan dia benar-benar melepas gitu kan ya. Dan dia tuh nggak melihat ada distorsi pasar ya, dia tuh nggak melihat apa namanya ada penipuan, pokoknya dianggap udah lepas gitu aja gitu ya. Tapi kalau dalam Islam kan nggak bisa kayak gitu. Nah, itu baru satu contoh ya. Itu Adam Smith ya, dia mengambil teori dari hadis sebenarnya ya. Nah, tapi sayangnya cuma sepotong yang diambil oleh Adam Smith ya. Cuma sebagian kecilnya aja yang diambil kan. Nah, sehingga pemahamannya pun juga menjadi nggak sempurna juga ya. Kesimpulan keilmuannya pun juga jadi tidak sempurna juga ya. Karena tidak sempurna dia ya. Teorinya nggak sempurna. Iyalah, jauh. Jadi jauh. Oke, manajemen syariah ya. Ini manajemen syariah. Bukunya yang mana nih? Yang apa? Manajemen syariah. Bukunya. Di bawah. Udah lama nggak dibuka, Pak. Ada di rumah. Ada di rumah semua, Pak. Teori manajemen, oke ya. Fungsi manajemen. Manajemen syariah. Saya juga kemarin sebenarnya nulis itu tuh manajemen bisnis syariah, cuman belum terbit bukunya. Siapa Bapak? Iya, lagi proses implementasi manajemen. Kalau terbit, ya pesen 2 Pak. Boleh no, yang ada. Udah ada yang terbit kan, ya. Itu buku. Apa tuh Pak? Kan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sedikit lagi ini batuk nih. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam.
sama peradaban dan pemikiran ekonomi Islam. Jadi itu ada 2 buku ya. Terus ada lagi buku metode penelitian ekonomi Islam ya. Terus atau lagi itu buku fintech syariah ya, ada juga tuh. Sama kewirausahaan syariah ya. Di Gramet ada, Pak. Kayaknya tuh Di nggak ada Gramet deh. ada. Enggak, kayaknya tuh nggak masuk Gramet. Karena Nggak masuk. kalau mau beli buku online ya, ada online ya. Online. Yang kan nanti kalau udah sekarang terakhir ya, Pak? Apaan? Kesempatan saya terakhir ya, Pak. Kalau nggak lanjut, Deo ya, Pak. Kalau nggak lanjut kenapa? Deo ya, Pak. Punya kesempatan berapa bulan lagi, Pak? Kesempatan berapa bulan kenapa? Buat masa depan saya nih di kampus, Pak. Berapa bulan lagi, Pak? Oh, ya kalau bisa jangan lama-lama lah. Kamu harus selesaiin ya, Pedudin ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kamu lagi di kantor ya? Lagi di kerjaan, Pak. Tuh, Pak. Oh iya. Iya. Soalnya dengar-dengar katanya jangan sampai Dedeo kalau nggak salah berapa bulan lagi gitu. Oh iya, kamu ini terakhir sekarang nih, semester sekarang terakhir nih ya. Terakhir, Pak. Doanya, Pak. Iya. Lagi bikin kompre juga, Pak. KKN itu. Implementasi perencanaan dalam syariah. Ini kamu ambil dari siapa nih? Yang itu. Oh, Didin. Oh, ini ya. Ini ada bukunya nih ya. Didin dan Hendri ini ya. Oh iya, oke deh. Bukunya di rumah semua, Pak. Iya, oke lah. Ada bukunya. SDM. Oke, ada lah. Oke, kalau selama ada teorinya ya, ada bukunya ya. Ya, Pak. Nah, ini yang kemarin Bapak minta. Orang nggak berpikir. Kok baru dikit banget ya? Oh, penilaian terdahulunya 5 ya? Awal-awal. 5. Oh, bukan ini, Pak. Oh, apanya? Penelitian terdahulu minimal 5. Ini baru 2 nih. Oh. Bukan yang ini. Organisasian, oke, fungsi manajemen manusia. Pijakan tadi apa sih? Pengenalan sumber manusia, analisis manusia terhadap kebijakan Pizza. Tentang ini nggak ada Yanti ya Pizza Hut ya? Gimana, Pak? Teori ini SDM yang di bawah ya? Kebijakan, Pak. Tadi tuh tentang itu yang tentang Kementerian Tenaga Kerjaan itu ya, mungkin itu bisa juga dimasukin tuh. Ya di bab 2 ya, bab 2 tentang SDM ya, di bab 2. Bab 2 ya. Bab itu teori. Yang tadi tuh apa nih, yang tenaga kerjaan itu yang BPJS ya, nah itu ya, yang di latar belakang tadi tuh loh ya, itu pindahin ke ini ya, pindahin ke bab 2 ya, landasan teori. Ya. Yang dalam manajemen halaman 13-14. Ada kelas kampus kapan, Pak? Lagi sibuk KKN, Pak? Nah, ini udah selesai. Udah selesai? Iya, semester ini, nanti semester depan lagi. Oh, susah juga ya? Iya. Pantesan nanya ke Teneng, nggak ada kabar kemarin. Ternyata mau langsung anak-anak gitu, Pak. Apa? Bisanya aja. Jadi nanti kalau misalkan kita putus, nanti masuk lagi di link yang sama ya. Ini soalnya saya pakai yang reguler bukan yang premium. Yang ini? Zoomnya, Zoomnya kalau misalnya nanti putus ya. Oh, yang ini. Nah, masuk aja lagi ke link yang tadi ya. Siapa? Ya itu yang bab 2. Tambahin ya bab 2-nya ya. Terus tadi rumusan masalah kayaknya kurang deh itu. Rumusan masalah kurang. Jadi kendala ya, tambahin kendala nih. Kendala yang dihadapi dalam implementasi
itu ya, dalam implementasinya itu ya. Ada kendala enggak ya. Nah, makanya ini sebenarnya teori SDM ini mau pakai teori SDM-nya siapa nih? Yang konvennya ya. Nah, mungkin nanti dilihat dari sisi syariahnya ya. Misalkan teori SDM tuh yang terkenal teori siapa sih? Sumber daya manusia. Emang sih sebenarnya enakan ya, kita SDM-nya, teori SDM-nya itu teori SDM yang syariah langsung gitu ya. Jadi apa namanya, apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di masa pandemi itu langsung dianalisa secara SDM syariah ya, secara HRD syariah itu. Enak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada ya, berarti kita harus pakai teori SDM yang konven. Nah, terus baru tuh dilihat dari sisi syariah ya, jadi rumusan masalahnya gitu ya. Teori SDM. Siapa? Ini sebenarnya masih banyak kekurangannya nih ya. Kekurangannya itu ya, teori SDM-nya teori siapa nih tentang SDM? Mana teori? Ini bab berapa sih ini? Bab 2 ini. Bab 2, Pak.